Selamat sore, Ma'am. Nama saya Natasha Romauli dari kelas 11 MIA 1. Berikut adalah video penjelasan saya mengenai materi kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Selamat menyaksikan. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga. Peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Nah, sedangkan tujuan kebijakan moneter yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah kebijakan moneter diambil oleh penguasa moneter. Sudah tahu kan penguasa moneter? Penguasa moneter adalah Bank Sentral ataupun Bank Indonesia, yaitu dengan cara melakukan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan kredit ketat, kebijakan cadangan wajib, kebijakan moral persuasion ataupun dorongan moral. Nah, sekarang kita masuk mengenai fungsi kebijakan moneter. Salah satu fungsi kebijakan moneter yang pertama yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan jumlah arus barang dan jasa yang tersedia. Fungsi kedua dari kebijakan moneter yaitu stabilitas harga. Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar dan juga jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik dan ada kalanya harga akan turun. Baik itu turun secara perlahan ataupun turun secara tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi. Fungsi yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan melakukan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan yang baru ataupun memungkinkan adanya perluasan usaha. Adanya lapangan pekerjaan yang baru dan perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja. Fungsi yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Topik selanjutnya kita membahas tentang jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada tight money policy, yang artinya kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual SBI ataupun sertifikat Bank Indonesia, menaikkan cadangan kas, dan yang keempat yaitu dengan membatasi pemberian kredit. Jenis kebijakan moneter yang kedua yaitu easy money policy, kebijakan uang longgar. Kebijakan uang longgar ini sebenarnya kebalikan dari tight money policy. Pada tight money policy yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menurunkan ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, pada easy money policy ini, kebijakan ini diambil oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, yaitu dengan cara menurunkan suku bunga. Jika suku bunga turun, maka masyarakat akan mengambil uangnya dari bank, karena mereka tidak mau rugi. Jika suku bunga turun, maka keuntungan mereka juga akan semakin sedikit. Yang kedua yaitu dengan cara membeli SBI ataupun membeli sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu memberikan kredit secara longgar ataupun mempermudah pemberian kredit. Topik selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka ataupun open market operation.
Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual SBI ataupun sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka bank sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia ataupun SBI. Dengan penjualan SBI, uang akan masuk ke bank sentral sehingga uang yang beredar akan berkurang. Nah, sebaliknya, jika bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka bank sentral akan membeli SBI ataupun surat-surat berharga lainnya dari pasar modal. Pembelian surat berharga ini ataupun sertifikat Bank Indonesia ini berarti membayarnya dengan uang. Berarti bank sentral membayar uang kepada pihak yang memiliki modal ataupun perusahaan lainnya. Dan pembayarannya akan menggunakan uang. Pembelian SBI atau surat berharga itu akan menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada kebijakan diskonto atau discount policy. Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah mengurangi ataupun menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan ataupun biasa kita sebut dengan gejala inflasi, maka bank sentral akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Nah, dengan demikian, suku bunga yang meningkat akan menarik perhatian masyarakat untuk menabung di bank. Jika masyarakat telah meletakkan ataupun menabung uangnya di bank, maka uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih sedikit ataupun terjadi deflasi, maka bank sentral akan mengusahakan untuk menaikkan jumlah uang yang beredar, yaitu dengan cara menurunkan suku bunga. Nah, jika terjadi penurunan suku bunga nih di bank umum, maka akan berakibat juga terhadap keinginan masyarakat untuk menabung di bank. Jika suku bunga menurun, maka keinginan masyarakat juga akan menurun untuk menabung di bank. Mereka akan memilih untuk menyimpan uangnya sendiri. Nah, jika masyarakat berpikir untuk menyimpan uang sendiri, artinya jumlah uang yang beredar di masyarakat akan lebih banyak daripada uang yang berada di dalam bank. Setelah itu ada kebijakan cadangan wajib. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan ataupun menurunkan cadangan kas. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan juga dengan cara berbagai lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan oleh nasabah kepada bank umum yang tidak boleh dipinjamkan. Misalnya begini, jumlah uang nasabah suatu bank dengan berbagai bentuk tabungan adalah 6 juta. Jika bank sentral mematok cadangan wajib 20%, nah, jumlah uang yang tidak boleh dipinjamkan adalah sebesar 20%-nya dari 6 juta tersebut, yaitu 1.200.000. Nah, adapun 80% lainnya, yaitu 4.800.000, boleh dipinjamkan ke masyarakat. Tapi yang 1.200.000 itu tidak boleh dipinjamkan kepada masyarakat. Misalkan selama ini cadangan wajibnya 20%, lalu bank sentral melihat jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Nah, bank sentral kemudian akan menaikkan cadangan wajibnya menjadi 30%. Dengan peningkatan cadangan tersebut, berarti jumlah uang yang menjadi cadangan semakin banyak dan jumlah uang yang diberikan sebagai pinjaman akan berkurang. Kurangnya jumlah uang yang diberikan sebagai pinjaman akan menurunkan peredaran uang. Sebaliknya, jika pemerintah melihat bahwa jumlah uang yang beredar kurang, maka pemerintah akan menurunkan cadangan wajibnya menjadi dari 20% menjadi 10%, sehingga jumlah uang yang dipinjamkan kepada masyarakat akan meningkat. Meningkatnya jumlah uang yang diberikan kepada masyarakat juga akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan kredit ketat, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk melakukan ataupun memberikan pinjaman kepada masyarakat melalui syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat ini, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami inflasi. Nah, tadi kita mendengar ada 5 syarat ataupun 5C
untuk memberikan pemberian kredit kepada masyarakat melalui kebijakan kredit ketat ini. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, yang pertama yaitu adalah karakter, yaitu karakter ataupun kepribadian calon penerima pinjaman. Yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan calon penerima pinjaman untuk melakukan pembiayaan. Yang ketiga ada kapital, yaitu kemampuan modal calon penerima pinjaman. Yang keempat adalah kolateral, yaitu jaminan calon penerima pinjaman. Yang terakhir yaitu condition of economy, yaitu kondisi perekonomian masyarakat. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal merupakan salah satu paket tindakan pemerintah di bidang pengeluaran dan penerimaan keuangan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan perekonomian suatu negara, yaitu dengan cara mengusahakan adanya kesempatan kerja, yaitu yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran, dan juga menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Dengan kata lain, kebijakan fiskal ini berperan dalam mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, yaitu dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi dapat dikatakan juga sebagai fungsi utama dalam kebijakan fiskal. Fungsi utamanya yaitu menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan. Hal ini erat kaitannya dengan perpajakan dan juga pengeluaran, karena alokasi dana tergantung pada pengumpulan pajak dan pemerintah. Anggaran nasional menentukan bagaimana dana dialokasikan. Ini berarti bahwa jumlah tertentu dari dana disisihkan untuk tujuan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini memiliki dampak ekonomi langsung pada negara. Kedua, ada kebijakan distribusi. Pada kebijakan alokasi tadi, kebijakan fiskal digunakan untuk menentukan berapa jumlah dana yang harus disisihkan ataupun tujuan selanjutnya dari dana tersebut akan dialokasikan. Pada fungsi distribusi ini, kebijakan fiskal lebih spesifik digunakan, yaitu dengan cara bagaimana dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh ataupun setiap segmen perekonomian. Misalnya, pemerintah akan mungkin mengalokasikan 1 triliun dana untuk program-program kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Stabilisasi adalah fungsi yang penting dari kebijakan fiskal, karena fungsi ini memiliki tujuan untuk agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Yang terakhir yaitu fungsi pembangunan. Fungsi utama keempat dari kebijakan fiskal ini yaitu adalah pembangunan. Pembangunan tampaknya menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ada 2. Yang pertama sistem perpajakan dan yang kedua adalah politik anggaran. Nah, kita akan membahas dari sistem perpajakan. Pemungutan pajak merupakan suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan dunia usaha ke sektor pemerintahan melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa secara langsung. Dengan menggunakan sarana perpajakan, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, jika tarif pajak dikurangi, pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Yang kedua ada yang namanya politik anggaran. Nah, dilihat dari perbandingan nilai penerimaan dan pengeluaran, kebijakan anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan juga anggaran berimbang.
Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, pengeluaran direncanakan akan sama dengan penerimaan. Tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh. Namun, bila pemerintah memilih anggaran berimbang, dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan juga anggaran surplus. Kita akan bahas melalui anggaran defisit. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar pengeluarannya dari penerimaannya dan memang direncanakan demikian sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar daripada penerimaan. Politik anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin menstimulir pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam keadaan resesi. Yang terakhir yaitu anggaran surplus, adalah kebalikan dari anggaran defisit nih. Dalam anggaran surplus, pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansif ataupun memanas. Melalui anggaran surplus, pemerintah mengurangi pengeluaran untuk menurunkan tekanan permintaan ataupun mengurangi daya beli dan menaikkan pajak. Demikian penjelasan saya mengenai kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, Ma'am.